Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nail Putri Zahri dari kelas 10 IPS 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang batik Cirebon. Batik merupakan salah satu kekayaan seni warisan yang dimiliki negara Indonesia. Batik sendiri telah menjadikan negara Indonesia memiliki ciri khas yang unik dan juga telah melahirkan berbagai macam motif dan corak di setiap daerahnya. Pada mulanya seni membatik hanya dilakukan oleh para putri kerajaan keraton yang dilakukan pada masa senggang mereka. Selanjutnya, masyarakat Cirebon juga mempelajari seni kekayaan batik yang dijadikan sebagai dagangan mereka. Batik Cirebon adalah batik dengan motif yang unik dan khas yang tergolong dalam batik pesisiran. Akan tetapi ada juga motif batik Cirebon yang tergolong dalam motif keraton Kasepuhan dan keraton Kanoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang corak dan motif batik Cirebon. Yang ke-1, batik Megabendung. Ikon dari batik motif Cirebon hingga saat ini adalah Megabendung. Bentuk yang dihasilkan dari motif ini adalah gambar awan yang memiliki bentuk lancip, segitiga, dan lonjong. Kamu bisa langsung mengenali motif ini karena memang hanya ada satu motif di pasaran. Yang kedua, batik Paksinaga Liman. Motif Paksinaga Liman ini adalah salah satu motif asli dari Cirebon. Ornamen yang digunakan adalah motif kereta kencana Paksinaga Liman yang ada dalam cerita sejarah Cirebon. Gambaran umum tentang bentuk Paksinaga ini adalah gabungan dari 3 bentuk binatang yang terdiri dari paksi, yaitu garuda, naga, yaitu ular, dan liman, yaitu gajah. Yang ketiga, motif batik Singa Barong. Motif batik Singa Payung ini terdiri dari beberapa unsur yang digambarkan di dalamnya. Contohnya adalah pohon, gunung, tanaman, hewan, dan ornamen alam lainnya. Yang keempat, motif batik Patran Kris. Motif batik Patran Kris ini adalah motif batik yang masih klasik. Belum banyak ornamen tambahan yang masuk di dalamnya. Motif yang digunakan hampir sama dengan batik kebanyakan dengan warna corak coklat gelap atau hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia proses-proses pembuatan batik Cirebon. Proses pembuatan batik Cirebon bisa memakan waktu 1,5 bulan. Terdapat sedikitnya 5 tahap untuk menyelesaikan sebuah kain batik. Ini dia tahap-tahap membatik khas Cirebon. Sedikitnya ada 5 tahap membuat batik. Itu juga belum termasuk proses penjemuran hingga kering. Proses pertama diawali dengan lengreng. Lengreng adalah tahap menggambar sketsa. Sketsa digambar pada kain putih menggunakan pensil atau alat tulis halus lainnya. Fungsinya hanya untuk membuat garis pandu dan menampilkan sekilas motif kain. Setelah lengreng dilanjutkan dengan proses SNSN. Garis-garis sketsa yang sudah digambar tadi dipertebal dan diberi detail tambahan dengan canting. Alat untuk menggambar batik tinta canting disebut malam. Untuk meracik malam dibutuhkan gandar, getah pinus, baron, dan busir sejenis bahan untuk aspal, dan dadu campuran baron dan busir. Semua bahan ini dicampur dengan minyak lentik atau minyak goreng. Proses ini menggunakan canting dan malam. Gambar-gambar yang sudah dipertebal kemudian diblok. Ruang-ruang putih diwarnai dengan tinta malam hingga padat ini.
dilakukan agar permukaan tersebut tidak menyerap air saat proses pewarnaan nanti. Semakin banyak warna yang ingin digunakan, semakin lama proses penembokan. Setelah selesai ini di tembok, masuklah proses pewarnaan. Masyarakat Cirebon menyebutnya pengobatan. Kain yang sudah diblok tadi diletakkan di alat seperti timbangan atau ayunan bayi. Salah satu sisinya kemudian diisi cairan pewarna dan digoyang-goyang agar menyerap retak kain. Permukaan kain yang sudah diblok tidak menyerap warna dan akan tetap putih. Tahap terakhir ialah lorot atau proses pelunturan tinta malam yang sudah diletakkan ke kain tadi. Dihilangkan menggunakan air panas. Kain yang diblok tadi dihilangkan menggunakan air panas. Kain yang diblok tetap putih. Setelah dilorot, proses berikut bergantung pada pengrajin. Ulangan kedua ini, bagian kain yang sudah berwarna lah yang ditembok, sementara permukaan kain yang putih dibiarkan agar saat proses pewarnaan kelak permukaan putih ini menyerap warna. Setelah semua kain sudah berwarna, berulah kain dikeringkan. Proses pembuatan satu kain bisa mencapai 1,5 bulan. Sementara untuk belajar membatik sendiri bisa memakan waktu 3 bulan. Pembatik Cirebon menggunakan teknik menggoyang untuk mewarnai, sementara di daerah kain ada yang mewarnai dengan cara direndam. Ini dia proses-proses dan perkembangan batik Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Gani Al-Muta'ali, asal kelas 10 IPS 3, akan mempresentasikan mengenai cara pemasaran batik Cirebon. Cara pemasaran batik Cirebon ada 3, yaitu yang pertama menggunakan Google ADS. Sekarang ini Google adalah sumber informasi paling favorit. Apa-apa tinggal di Google, bingung dikit langsung buka Google. Jadi Google bisa dikatakan media yang sangat efektif untuk berpromosi. Google sendiri menyediakan bagi kita sarana untuk beriklan, yaitu Google ADS. Kita bisa tampilkan iklan kita berdasarkan kata kunci tertentu. 2. SEO. Jika Google ADS tadi berbayar, SEO ini adalah metode gratisan. Konsepnya adalah bagaimana caranya supaya saat ada orang yang search seputar batik di Google akan ketemu dengan website kita. Di sini yang kita kejar adalah ranking 1 Google. Sebagai contoh, coba ketik di Google jual batik termurah. Kemungkinan besar hasil pencarian paling atas lah yang akan kita klik dan dibaca lebih lanjut. Yang ketiga, Facebook ADS. Mari kita pindah arena dari Google ke media sosial. Tahukah Anda, jika Facebook adalah media sosial dengan pengguna aktif terbesar di dunia? Bahkan Instagram pun masih kalah. Faktor tersebut tertentu tidak bisa disia-siakan. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dan bagi Anda yang belum tahu, Facebook menyediakan kita sarana untuk beriklan yang teknologinya sangat mumpuni. Sekian dari saya. Segitu saja. Dan ini juga penutupan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Benar dari Allah, salah dari pribadi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.